Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Weti dan teman-teman dari kelas 6C. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan kelompok 3. Yang pertama ada Dewi Fitriani, saya sendiri dengan NIM 2021 12073. Selanjutnya ada Revina Febrianti dengan NIM 2021 12074. Selanjutnya ada Gebi Adinda Putri dengan NIM 2021 12086. Dan yang terakhir ada Nadia Nurul Aini dengan NIM 2021 12088. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari BPR yang akan disampaikan oleh Revina. Kepadanya kami persilahkan. Baik, yang pertama yaitu kita harus mengenal terlebih dahulu BPR atau yang biasa kita sebut sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Nah, Bank Perkreditan Rakyat itu merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan pada prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, status BPR itu diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari atau LPN, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa, atau lembaga-lembaga lainnya. Nah, lembaga-lembaga lainnya itu yang dipersamakan dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Next. Kita akan mempelajari tentang sejarah dari BPR sendiri. Nah, BPR itu awal mulanya pada abad ke-19 dibentuk oleh Lumbung Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa pada zaman kolonial Belanda. Lalu setelah kemerdekaan, yaitu didirikan eh, Bank Pasar dan Bank Karya Produksi Desa atau yang disingkat dengan BKPD. Lalu pada awal 1970-an itu didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan atau LDKP oleh pemerintah daerah. Dan pada tahun 1988, pemerintah itu mengeluarkan Pakto 1988 melalui keputusan Presiden RI nomor 38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR baru. Nah, kebijakan ini itu memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha BPR. Next. Lalu pada tahun 1992 itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1922 tentang perbankan itu terbentuk. BPR itu diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Dan pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 1992 LKBB atau yang kita sebut sebagai lembaga keuangan bukan bank itu telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan kecil seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, lembaga-lembaga itu dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan untuk menjadi BPR dalam jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997. Selanjutnya adalah asas, tujuan, dan fungsi dari BPR. Yang pertama, asas BPR. BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Kemudian tujuan dari BPR yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, BPR mempunyai sasaran melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan. Untuk fungsi BPR ada 4. Yang pertama,
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. Yang kedua, membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat pedesaan. Yang keempat, mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal. Next. Selanjutnya adalah kegiatan usaha. Ada beberapa usaha dari BPR. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kedua, memberikan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit konsumsi. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Kemudian ada usaha yang tidak boleh dilakukan BPR. Yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam kegiatan lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan transaksi jual beli uang kertas asing sebagai pedagang valuta asing atas izin Bank Indonesia. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Yang kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Selanjutnya adalah alokasi kredit BPR. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR dalam mengalokasikan kredit. Antara lain, yang pertama, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Yang kedua, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pemberian jaminan atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh yang pertama, BPR kepada peminjam, termasuk perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR, dengan batas maksimum tidak melebihi 30% dari modal sesuai dengan ketentuan BI. Yang kedua, BPR kepada pemegang saham dan keluarga yang mempunyai 10% atau lebih dari modal disetor. Anggota Dewan Komisaris dan keluarga, anggota direksi dan keluarga, dan pejabat BPR lainnya, serta perusahaan di dalamnya yang berkepentingan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada badan hukum dan pendirian. Pada badan hukum adalah badan hukum BPR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat berupa yang pertama perusahaan daerah, badan usaha milik daerah, yang kedua koperasi, dan yang ketiga perseroan terbatas berupa saham atas nama, yang keempat bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang kedua ada modal. Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Modal kerja yang wajib digunakan oleh BPR sebesar minimal 50% dari total modal disetor. Next. Selanjutnya ada pendirian. Untuk dapat mendirikan suatu BPR perlu melalui proses perizinan terlebih dahulu. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, usaha BPR harus mendapatkan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Diatur dengan undang-undang tersendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan izin usaha, BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi dan kepengurusan permodalan, kepemilikan, keahlian,
dalam bidang perbankan, kelayakan rencana kerja, persyaratan dan tata cara perizinan SPR ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor tersebut dapat ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang keempat, BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena BPR dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing transaksi falas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembinaan dan pengawasan. Keberadaan, kejelasan status, serta perkembangan bank perkreditan rakyat perlu dibina dan diarahkan agar dapat memperluas jangkauan pelayanan dan memberikan kepastian berusaha bagi BPR di segala pelosok tanah air. Bank Indonesia berfungsi sebagai pembina dan pengawas bank pada umumnya. Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi hal berikut. Yang pertama, pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah, yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum. Yang kedua, membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan. Yang ketiga, penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Selanjutnya, dalam melakukan fungsi pengawasan ditemukan beberapa kekurangan dari BPR, yaitu organisasi dan sistem manajemen termasuk di dalamnya perencanaan yang ditetapkan, kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan profesional, mengalami kesulitan likuiditas, belum melaksanakan fungsi BPR sebagaimana mestinya sesuai dengan UU. Selanjutnya, pengaturan dan pembinaan tugas BPR, KUD, dan BRI. Yang pertama, BPR yang terdapat di daerah perdesaan sebagai pengganti Bank Desa. Kedudukannya ditingkatkan ke kecamatan dan diadakan penggabungan Bank Desa yang kegiatannya diarahkan kepada layanan kebutuhan kredit kecil untuk pengusaha pedagang kecil di desa. Yang kedua, KUD bekerja sebagai lembaga perkreditan kecil di desa yang memberikan pinjaman kepada petani, peternak, dan nelayan yang menjadi anggotanya. Yang ketiga, BPR yang terdapat di daerah perkotaan adalah bank pasar, bank pegawai, atau bank yang sejenis yang melayani kebutuhan kredit pengusaha dan pedagang kecil di pasar dan di kampung. Yang terakhir, BRI melayani langsung kredit yang relatif besar atau kredit yang dipinjamkan kepada pengusaha menengah di desa atau di perkotaan. Baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Untuk selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa menuliskannya di kolom komentar. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.